Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Pancoran Mas ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arif Rahman, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir di majelis ilmu untuk sama-sama menyaksikan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid dan pengajian itu sebetulnya merupakan salah satu dari sendi agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah tugaskan di dalam Al-Quran, itu memiliki begitu banyak fungsi. Di antara fungsi kenabian itu yang kita baca di dalam Al-Quran, itu di antaranya ada dua. Yang pertama kata Allah, yatlu alaihim ayatihi, Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu dari Allah. Setiap Allah menurunkan wahyu pesan keagamaan kepada umat manusia, maka Rasulullah akan menyampaikan itu kepada para sahabat. Ini fungsi yang pertama terkait dengan turunnya Al-Quran. Sementara fungsi yang kedua, kata Al-Quran, Nabi itu wayuzakihim. Wayuzakihim itu artinya mensucikan lahir dan batin para umatnya. Nabi itu punya tugas bagaimana nanti umatnya itu punya sifat yang namanya tazkiyah. Tazkiyah itu orang bisa lurus hidupnya, bisikan hati, ucapan dan perbuatannya itu berjalan selaras. Nah, fungsi tazkiyah ini, kata para ulama, itu tidak selamanya disampaikan oleh Nabi dalam bentuk lisan, tetapi kebanyakan itu seperti tadi yang dibaca oleh qori kita tadi, itu menginspirasi saya untuk ceramah malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai uswatun hasanah. Maka fungsi tazkiyah Nabi ini kepada umatnya itu lebih banyak dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk amal kesehariannya Nabi. Makanya dulu istri Nabi itu bilang, Quran itu ada dua. Ada Quran yang terbaca, itu namanya mushaf. Tapi ada Quran yang terlihat berjalan di atas muka bumi, itu adalah sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi itu bisa jadi orang baik itu karena setiap hari ngelihat Rasulullah. Ya, ini sama Bu dengan anak ibu nih.
Anak ibu nih kalau setiap hari dari mulai lahir kupingnya dengerin Al-Quran, itu asal bisa ngomong yang keluar Al-Quran itu. Kenapa yang keluar Al-Quran? Karena dari kecil didengerin Al-Quran. Tapi kalau ibu sukanya dangdut, mulai bayi lahir dangdut yang didengerin, sambil nyusuin anak yang didengerin dangdut, nanti anaknya gede sedikit itu jadi joget, Bu. Kenapa jadi joget? Karena yang dilihat itu orang joget. Kalau yang dilihat itu orang yang baca Quran, maka dia nanti akan melihat Al-Quran seumur hidupnya karena dekat dengan Al-Quran. Maka sahabat Nabi itu jadi orang yang beres itu karena sering ngelihat Nabi. Kalau ndak sering ngelihat Nabi, biar orang itu orang baik, boleh jadi tidak menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikannya. Maka ibu-ibu ini kalau sering datang ke pengajian, itu nanti kayak orang sering ngaca, Bu, pernah ngaca nggak? Bukan pernah, doyan. Ibu-ibu ini bukan tiap hari ngaca, asal ketemu kaca pasti ngelirik. Jangankan kaca, sekarang ibu-ibu itu suka pegang handphone begini-begini nih. Saya pikir ngapain, ternyata kameranya dibalik, Pak Yai. Begitu dibalik, narik-narik kudungnya ini. Oh ini ndak lurus, oh ini gini. Saya jarang ngelihat Pak Haji begitu tuh, jarang. Tapi kalau ibu-ibu itu sama yang namanya kaca, malah istri saya di rumah itu pinter betul bikin lemari itu. Lemari itu ditaruh di depan, kanan, kiri, belakang, sekamar itu ada pintu lemari. Semuanya dikasih kaca. Jadi kalau ngaca itu depan, belakang, kanan, kiri kelihatan. Maka nih lihat nih kenyataan nih, ibu-ibu ini sering ngaca. Kalau ngaca lama, udah gitu ibu-ibu kalau nyari kaca itu mesti seneng kaca yang jujur, kaca yang bersih supaya beres. Kalau bapak-bapak enggak, ya kadang-kadang ngacanya di air, Bu, ya, ada empang deh baru ngaca begitu, enggak jelas gitu loh. Tapi ibu-ibu ini rajin ngaca. Makanya nih ibu-ibu itu mukanya pasti lebih bersih, lebih menarik dari bapak-bapak. Ibu-ibu ini kalau pengajian apalagi nih kondangan itu jilbabnya mesti lurus-lurus. Kiai kadang-kadang lupa, dia habis bercanda di masjid langsung ceramah, pecinya miring, Bu. Itu nggak ada peduli. Ibu-ibu nih bajunya mesti rapi, pantas. Atasnya warna apa, bawahannya apa, kerudungnya gimana, nanti wah bukan cuman itu, warna kacamatanya kayak apa, brosnya, kaos kakinya. Maka ibu-ibu itu kalau dilihat bajunya enak. Tapi bapak-bapak kadang-kadang kayak badut Ancol, Bu. Bajunya warna apa, sarungnya kemana, sorbannya juga warnanya beda banget. Tapi dia tuh tenang aja. Kenapa tenang? Nggak pernah ngaca, jadi nggak tahu kalau jelek. Kalau ibu sering apa itu? Ngaca. Orang kalau sering ngaca, Pak, lihat nih beneran nih, mukanya mesti bersih ibu-ibu ini, dan enak dilihatnya. Ada bolong sedikit dempul, itu pasti, nggak kayak jalanan Depok nih yang barusan saya lewat ini. Saya aneh Depok ini, ya jalanannya itu istiqomah. Kalau nggak macet, mesti rusak. Saya maulid tahun ini, alhamdulillah, nerima undangan di Depok nih baru malam ini. Karena maulid tahun kemarin saya nerima undangan di Depok itu, Pak Anggota Dewan, biar denger nih, Pak Anggota Dewan itu saya nerima
Acara di Depok tuh lebih dari 20 masjid. Saya pernah sekali disiksa. Rumah saya itu di Jagakarsa. Berangkat jam 8, itu nyampe Bedahan, belakang komplek BNI itu 3 jam. Saya bilang, Masya Allah, saya 3 jam kemarin terbang, itu sudah sampai Kalimantan Utara itu, berbatasan dengan Malaysia, nyampe ke situ. Masih sampai Bedahan juga. Makanya orang Depok itu jalannya kayak gitu tuh. Makanya ibu tuh jadi rakyat itu rajin-rajin untuk kritik, Bu. Ya, kritik itu Pak Wali Kota, kayak yang istiqomah tuh berjamaah gitu, bukan macet. Coba lihat nih, kalau keluar jalan tol sini nih, itu saya Kiai jujur, kalau sudah saya ada pesantren di Sawangan sini, yang arah Parung itu saya sering ngajar nggak jadi, untung pesantren sendiri, jadi nggak ada yang berani mecat saya gitu. Saya keluar dari tol sini nih, tol Desari ini ujungnya ini, mau ke Parung, itu saya keluar Isya, keluar dari maghrib sampai Isya masih di situ, nggak jalan-jalan, Bu. Saya bilang, Masya Allah, ini mungkin karena baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha doang. Minggu depan saya baca Yasin Fadilah, nggak nyampe juga. Emang hebat orang Depok ya, Yasin Fadilah kagak mempan. Nah itu, Bu, nih ibu-ibu nih, kalau kayak aspalan bolong-bolong karena ngaca, didempul dulu Pak Kiai ya, diratain ya kan, kalau pipinya rada-rada hitam putihin, kemerahan kasih warna, rapi. Kenapa rapi? Sering ngaca. Kenapa jelek? Jarang ngaca. Jadi orang ngaji itu, orang datang ke pengajian malam ini itu kayak orang ngaca, Bu. Sahabat itu dulu ngaca sama Nabi, datang ke Rasulullah itu kan dinasehati sama Nabi, datang ke Rasulullah kan ngeliat akhlaknya Nabi itu kayak apa. Kalau orang sekarang itu kadang-kadang Pak Haji ini kadang-kadang kayak Nabi cuman kalau mau nambah bini ya. Saya ini udah survei Kiai dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, di mana saya ceramah ketemu Pak Haji, dikasih tahu tuh saya sama DKM-nya, manas-manasin, Kiai itu ketua DKM bininya 4. Saya tanya kan, Pak, dengar-dengar istrinya 4 Pak. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya istrinya sudah 4. Saya tanya kenapa, jawabannya tuh cakep banget. Saya ini nikah 4 ikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep. Cuman sayangnya cakepnya separuh doang. Giliran nambah istri ikut Nabi, tapi dimintain sedekah, Masya Allah pelitnya luar biasa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Giliran sholat tahajud nggak sama dengan Nabi. Giliran sedekah sama anak yatim nggak sama. Nabi itu yang dipikirin janda tua. Tapi ketua DKM masjid kalau megang zakat, yakin yang diingat janda muda, yang diingat yang muda-muda, yang tua-tua lupa. Nah ini kita ini ngaji kayak dulu sahabat itu, ketemu dengan Rasulullah, intensitas bahasa kerennya itu, sering ketemu Nabi itu bisa merubah perilaku. Makanya ibu-ibu nih kalau sering ngaji terus perilakunya bagus, berarti ngaji di tempat yang benar. Tapi kalau rajin ngaji, rajin ghibah, itu berarti ibu ngaji di tempat yang salah. Sekarang Kiai banyak pengajian yang salah ya. Saya pernah datang acara maulid, itu nama capres lebih banyak disebut daripada nama Nabi. Saya panggil ketua panitianya itu, sini, ini kampanye apa maulid? Gitu saya. Kalau kampanye saya pulang, karena saya bukan jurkam. Kalau maulid saya ceramah. Kata panitianya, enggak, ini maulid. Loh, bagaimana di maulid Nabi nama capres lebih sering didengar daripada nama Rasulullah? Itu pasti pengajian yang salah. Oh, enaknya Kiai nggak pernah jadi tim sukses tuh begini, ya kan? Ngomongnya itu bebas, Pak.
Lah orang tuh kalau ngaji tambah bener, kalau tambah jarang ngaji dia nggak bener. Itu siapa bu? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang super soleh bu. Soleh banget. Namanya Hanzalah ibni Rabi at-Tamimi. Ini sahabat dekat Nabi. Kerjaannya setiap hari itu nulis wahyu. Kalau ibu nulis bon pasar kan, laporan sama suaminya. Karena ada juga suami katanya di Depok, itu istrinya diaudit pak. Belanjaan harus ada bonnya. Ya. Ini nulis wahyu setiap hari. Hanzalah itu bersama dengan Nabi. Orang tahu banget kalau dia ini orang baik. Satu ketiga ibu, Imam Bukhari itu meriwayatkan dalam sahihnya, Hanzalah itu ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar di masjid, kayak di Masjid Al-Hidayah ini ya. Selesai sholat ya, keluar masjid, dia berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disapa sama Sayyidina Abu Bakar, ya Hanzalah tu kaifa asbahta. Hanzalah, pagi ini apa kabarmu? Hanzalah tu jawab, nafaqo Hanzalah tu ya Abu Bakrin. Pagi ini Hanzalah jadi orang munafik. Ini bedanya orang soleh dulu sama orang soleh sekarang. Kalau orang baik dulu, dia baik ngakunya munafik. Orang sekarang munafik ngakunya itu bedanya. Orang dulu sholat tahajud seumur hidup takut sama neraka. Orang sekarang baru tahajud seminggu udah ngaplingin surga. Ada nggak yang begitu? Baru sholat seminggu udah merasa paling bener sendiri, paling soleh sendiri. Hanzalah ini orang soleh. Pagi-pagi ditanya sama Abu Bakar, kamu pagi ini gimana kabarmu? Nangis Hanzalah tuh bilang, nafaqo Hanzalah tuh ya Rasulullah. Hanzalah pagi ini jadi orang munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar, wa kaifa dzaka? Kok bisa? Kalau bahasa sekarang tuh, kok bisa orang kayak kamu nih, yang saya lihat dalam kesehariannya baik, kok bisa ngaku jadi orang apa ini? Munafik. Kata Hanzalah, jelas Abu Bakar, saya ini munafik betul. Kata Sayyidina Abu Bakar, munafiknya di mana? Kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah. Kita ini kalau lagi ngaji depan Rasulullah, yuzakiruna bil jannati wan nar. Rasul itu cerita surga, cerita sama neraka. Kalau sudah dengar surga, dengar neraka, yang cerita Rasulullah indahnya kayak apa? Ka'anna ra'yain. Kayak surga itu di depan mata. Nabi kan kalau cerita surga, surga itu indah. Ya. Nabi kalau cerita neraka, wah serem banget neraka. Nabi itu kalau cerita indah, cerita surga bu, itu buat orang semangat banget kepengen masuk surga. Ada satu hadis itu, dulu saya ngaji bu sama guru saya. Nanti tengah-tengah pengajian ada murid yang protes sama guru saya karena imajinasinya itu terlalu tinggi. Jadi Nabi itu cerita indahnya surga. Kata Nabi, nanti orang laki yang mau masuk surga ini dituntun sama malaikat ke istananya. Ya, yang sholatnya beres, puasanya bagus, amal soleh, masuk surga, dapat ridho Allah, diantar nih sama malaikat nih ke depan istananya di surga. Sampai depan istana, ketemu perempuan cantik banget. Ini kalau cewek ini ya dibawa ke Depok, oh jadi artis, cakep banget. Maka laki-laki akhir zaman model kita nih, ya kan? Begitu ngelihat yang cakep langsung ngomong sama malaikat, ini hurul ain, ini bidadari surga. Malaikat jawab, bukan, ini satpam. Masya Allah, orang kan imajinasinya luar biasa. Yang kayak gini satpam ini, dia kaget bu, karena satpam ini cantiknya luar biasa. Masuk ke dalam, disambut lagi sama perempuan cakep, nanya ke malaikat, ini bidadari? Bukan, ini pembantu ya, tugasnya ngepel, nyapu, masak, bikin teh. Cakepnya luar biasa.
Nih, ini banyak diceritain, saya potong. Udah mau jam 10 malam ini soalnya, ya kan? Sampai di dalam ketemu yang cantik, bukan. Maka orang tadi itu penasaran. Imajinasinya udah luar biasa itu. Masya Allah, ini semua yang cantik-cantik ternyata bukan bidadari ini. Bagaimana cakepnya bidadari. Indah banget kan ngebayanginnya itu. Tiba-tiba malaikat bilang, bidadari surga itu ada di kamar sana. Orang tadi itu jantungnya itu berdegup kencang. Mikir dia, kalau satpamnya cakepnya kayak gitu, bidadarinya kayak apa? Maka dia itu terkesiap. Dia bilang, malaikat bener, itu yang paling cantik. Kata malaikat, yang kamu temuin tuh gak ada apa-apanya. Yang di dalam ini 1000 kali lipat lebih cantik dari semua yang kamu lihat semenjak masuk ke dalam surga sampai sebelum kamu masuk ke dalam kamar itu. Maka orang tadi itu, Masya Allah, pikirannya udah aneh-aneh, ya, cakepnya kayak apa. Kata malaikat, tenang, lo nggak usah banyak pikiran, kamu kenal kok dengan bidadari itu. Dengar kayak gitu kaget malaikat, bener saya kenal sama bidadari itu, bener. Emang di mana saya kenal? Wow, kata malaikat, bukan cuman kenal, lo dulu di dunia tidur sama dia tiap malam. Orang itu kaget, loh malaikat, kalau gitu istri saya itu. Iya, kata malaikat. Itu teman saya pas ngaji itu kiai, ada yang instruksi sama guru, coba cek dulu hadisnya. Jangan-jangan hadisnya doif itu. Kenapa? Karena dia berharap dapat bidadari, tahu-tahu kata malaikat bidadari surga itu siapa? Istrinya. Kata dia, untuk apa gua masuk surga kalau begitu? Mendingan pulang lagi ke pancoran mas, bini-bini juga kan begitu. Kata malaikat, tenang, karena istrimu itu istri yang sholihah, maka kalau denger gini kayak mau berhenti pengajian, Bu, ya kan? Enakan sholat tahajud kalau denger kayak gitu. Bu, itu kata malaikat, karena istrimu itu perempuan yang sholihah, Allah takdirkan masuk surga, maka istrimu yang di dunia itu, yang mungkin waktu di dunia itu casingnya casing Oppo, Vivo gitu, itu Allah robah, Bu. Nanti ibu nih, ya, ibu nih jangan takut kalah cantik. Kalau ibu jadi perempuan yang sholihah masuk surga, ibu yang jadi bidadari surga itu dirobah itu. Dari casing OVO yang 3,5 juta itu dirobah, Bu, jadi iPhone 15 Pro Max yang harganya 32 juta, Bu. Bu, mau nggak? Jadi kalau ibu ke mall, ke Margo City, ya, ngelihat perempuan cantik, ibu ngomong, gua cantiknya entar di sorga. Kalau ibu lihat artis cakep banget, suaminya, ada kan suami begitu, Bu, ibu udah tidur, dia lihat TikTok, yang dilihat tuh perempuan cakep semua, ibu nggak usah marah, ibu bilang sama suaminya, sabar ya bang ya, nanti cantiknya saya di sorga, asal rajin ibadah. Kalau nggak rajin ibadah, ya, jelek di dunia, nyungsep di neraka, Bu. Jadi, Bu, itu Nabi kalau sudah cerita tentang surga, itu Nabi luar biasa. Kata para sahabat itu, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngajar, sudah ngaji, itu Nabi yudzakiruna bil jannati wan nar. Kalau lagi ngaji itu bawaannya, kata Hanzalah, saya itu kayak ngelihat surga dan neraka di mata saya. Kalau sudah ingat surga sama ingat neraka, pasti bawaannya amal soleh. Bener nggak? Bu, ibu kalau lagi pengajian gini, bawaannya kan kayak tadi baca sholawat, kayak denger Quran, denger pengajian, pasti bawaannya kepengen cari pahala. Bener nggak? Kalau lagi ngaji gini, ingat akhirat nggak, Bu? Ingat. Tapi kalau sudah di Margo City, yang ingat saldo ATM. Begitu lihat barang ini, cukup nggak ya?
Beli lihat yang itu masih bisa kebeli nggak ya? Yang diingat dunia. Tapi kalau di depan Nabi kata Hanzalah, saya ini bawaannya ingatnya sama surga sama neraka, maka saya kepengen beramal soleh. Tapi kata Hanzalah, wa idza raja'na, ini sama kita nih. Kalau kita sudah pulang ke rumah, ilal azwat, ketemu istri, ketemu suami, waddoi'ati, ketemu dengan rumah, kekayaan, itu biasanya keinginan untuk amal soleh itu berkurang. Bu, saya boleh nanya nggak bu? Ya, yang bohong suaminya saya doain kawin lagi. Bu, saya mau nanya nih bu, saya mau nanya nih. Ibu kan ngaji nih bawa tas. Kalau di dalam tas ibu ada ATM, saldonya 10 miliar. Bu, ibu nih ya bawa tas pengajian nih, ATM-nya saldonya 10 miliar, di tas ibu tuh ada uang 100 juta. Kira-kira ibu masih datang nggak ke pengajian malam ini? Bu, saya mau nanya nih, kalau ibu nih punya uang 10 miliar nih, kira-kira malam ini ibu masih datang nggak ke pengajian bu? Ya, hati-hati yang bohong suaminya kawin lagi. Nih bapak-bapak nih, kalau duitnya miliaran, ini saya mau tanya nih, kalau di kantongnya pak, tahu-tahu ada duit 10 miliar, saya nggak yakin ke pengajian. Bu, suka baca surah Waqiah nggak? Suka. Kapan? Akhir bulan. Kalau nggak ada duit, Al-Waqiah. Kalau duitnya banyak, oh status Facebook, Instagram, bener nggak? Ini fungsinya ngaji bu. Kata Sayyidina Hanzalah, ya Aba Bakrin, saya ini kayak orang munafik. Kalau lagi ngaji sama Nabi, bawaannya yang bagus-bagus. Tapi kalau sudah nggak ngaji sama Nabi, bawaannya tuh yang jelek-jelek. Maka saya ini kan kayak orang munafik. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ini penting. Kata Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah, kalau begitu, ayo kita nanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ini namanya ngaca bu. Kayak ibu tadi nih, ibu kalau ngaca nih, mukanya cemong bu, ada bekas areng di sini nih. Begitu ngaca, ngelihat mukanya kotor, didiemin apa dilap? Yang dilap mukanya apa kacanya? Bu, nih ibu ngaca, ya kan? Muka ibu cemong sini hitam, depan kaca. Yang ibu lap, ibu gosok, itu mukanya apa kacanya? Hah? Mukanya apa kacanya? Mukanya. Makanya ibu ngaji itu jangan marah-marah sama saya. Saya itu kaca. Kalau mukanya kotor, yang dilap kacanya. Yang dilap kacanya, yang dilap mukanya. Jangan kacanya dibanting. Tiap ngaca, muka gua jelek, brengsek nih kayak mau kaca, banting-banting, lama-lama kaca sedunia habis. Nggak ada kaca, muka ibu tambah tahun tambah. Lihat nih bu, sahabat tuh kayak tadi filosofinya. Kalau dia ngelihat ada yang salah dalam hidupnya, maka dia ngaca. Ngacanya kemana? Ke Rasulullah. Lapor Hanzalah ini, ya Rasulullah, kenapa ya? Kalau lagi ngaji, itu bawaannya maunya bagus saja. Tapi kalau sudah pulang dari pengajian, bubar ini semua yang didengar di pengajian ini. Apa kata Nabi ini? Hanzalah, yang kayak begitu itu bukan sesuatu yang aneh. Memang manusia diciptakan oleh Allah memiliki yang namanya syahwat hawa nafsu. Kan Qur'annya bilang zuyyina linnasi hubbus, semua orang bu. Ya, ustadz aja, ustadz bu, biar kayak saya nih pakai peci bu, ya tahu kok, ya mana duit 100.000, mana duit 10.000, tahu saya, ya tahu bu, ya padahal namanya ustadz ada cewek, masya Allah, saya itu pernah, ya terbang bu pesawat, bu. Makanya saya sekarang kalau mau naik pesawat itu santri murid saya yang kerja di bandara itu, saya suruh check inin saya suruh pastikan yang duduk di sebelah kanan saya atau di kiri saya itu laki.
Karena saya pernah Bu terbang lumayan jauh di pesawat itu ya. Dari Jakarta tuh kira-kira saya terbang hampir 6 jam. Di samping kanan saya itu perempuan cantik luar biasa Bu. Cantik, muda. Hebatnya lagi, saya mikir nih anak nih di samping saya nih kayaknya udah tamat, kalau kuliah nih mungkin umur 23-25 tahun. Tapi yang dia pakai itu baju adiknya yang masih SD. Jadi auratnya kemana-mana. Saya kiai duduk di sampingnya ini. Masya Allah, nggak dilihat, kelihatan. Mau dibiarin barang bagus. Itu padahal saya siapa itu? Semua begitu, sama. Mau pejabat, mau kiai, mau rakyat, mau tuyul, semuanya suka sama yang namanya duit. Suka, ibu suka sama laki, laki suka sama perempuan, semua sama. Nanti kata Rasulullah, Hanzalah, kalau kamu mau jadi orang yang benar, jadi orang yang benar, rumus hidupmu itu as-sa'atu was-sa'ah. Bagi hidup itu secara seimbang dan proporsional. Ada masanya ibu masak, ada masanya bapak kerja, tapi ada waktunya ibu sholat, ada waktunya bapak puasa, ada waktunya menikmati enaknya sate kambing, tapi ada waktunya menikmati enaknya zikir dan bermunajat kepada Allah. Maka ibu datang pengajian ini sebenarnya pengajian bukan waktunya loh Pak ya. Ini kalau maulid, ini kalau main bola udah offset ya kan. Lihat Bu, bulan itu udah mau purnama, berarti sekarang sudah bulan Rabius Tsani, udah mau tengah-tengah gitu. Tapi memang orang Depok apalagi orang Betawi itu orang paling cinta maulid Bu. Saya di Jakarta kiai itu masih punya undangan maulid itu tanggal 9 Maret. Itu puasa perasaan saya kurang berapa hari lagi gitu. Saya tanya panitianya, ini undangan apaan? Maulid kiai katanya. Saya bilang, kalau gitu mulai habis asar. Kenapa katanya? Habis asar Isra Mi'raj, habis asar kita muludan, habis maghrib Isra Mi'raj, habis isya tarhib Ramadan. Siapa tahu hilal kelihatan langsung taraweh bersama. Mang orang Betawi itu cinta maulid. Bener. Ya, ayo Ibu yang punya tradisi Betawi nih, orang Betawi kapan nggak baca maulid? Ayo ingat nggak? Dulu waktu mau nikah nih Bu, suami ibu nih ke orang Betawi nih, besok mau akad nikah, biasa orang Betawi dulu tuh akad nikahnya habis Jumatan, ya dulu. Nah, sekarang Betawi keren hari Minggu sama hari Sabtu, ya kan? Dulu orang nikah itu mesti habis Jumatan. Malam Jumatnya nih, belum nikah ini, baru mau berangkat, mesti baca maulid. Nanti sebelum akad nikah mesti baca maulid. Istrinya dikumpulin hamil 7 bulan, mesti baca maulid. Begitu lahiran akekah, baca maulid. Jadi pengantin 2 tahun punya duit, bangun rumah, naro batu pertama, baca. Rumah belum jadi nih, baru naikin kap doang, baca maulid. Rumahnya jadi, baca maulid. Ya, orang Betawi itu nggak mulutan cuman kalau mau cerai, ya nggak ada. Gua mau baca maulid, kenapa? Besok gua mau cerai bini gua, nggak ada itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sebetulnya maulid bukan waktunya. Senin malam Selasa ini jangan sampai besok yang pegawai negeri ini kesiangan ke kantor. Ditanya kenapa lo kesiangan? Wah semalam maulid yang ceramah kiainya 10, habibnya 5, bubar jam 3, masya Allah, ya kan? Tapi Bu, maulid Senin malam Selasa itu nggak ada yang salah, asal jangan tiap hari. Paham Bu? Sekali-kali Senin malam Selasa biasanya lihat sinetron. Saya harus seimbang. Ada Senin malam Selasa lihat kiai, ada Senin malam Selasa lihat qori baca Quran. Ini namanya keseimbangan hidup. Jadi ibu nih kalau mau jadi orang baik, rajin ngaji, rajin datang ke majelis, rajin buka kitab, rajin belajar. Kalau hari ini ibu belajar,
besok belajar, seminggu ada perbaikan akhlak, ada perbaikan moral, berarti ibu sudah niru apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hanzalah. Ayo hidup itu yang seimbang, ada masa kayak perintah Al-Quran itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hidup itu orientasi tujuannya akhirat, tapi walatan sanasibaka minat dunya. Ibu punya uang nih 1 juta, yang 100.000 masuk tromol masjid, yang 100.000 masuk panti asuhan, sisanya ibu nikmati untuk keluarga. Itu namanya hidup yang seimbang. Jadi ini pengajian malam hari ini cuman ngajarin sama ibu-ibu, orang ngaji itu kayak orang ngaca. Semakin sering ngaca, maka mukanya semakin bersih. Dan kalau ibu ngaca, mukanya kotor, yang dilap kacanya apa mukanya? Mukanya bukan kacanya. Kalau ibu ngaji, tersinggung sama nasihatnya kiai sama ustadzah, jangan kiai sama ustadzahnya dibanting, tapi perilakunya ibu diluruskan sesuai dengan tuntunan agama. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, tadi saya setuju itu dengan Bapak anggota DPRD, dengan Pak Kiai Ketua MUI. Kita sebentar lagi itu Pilpres, Bu. Bu, Indonesia itu dari dulu masalahnya sama. Maka ndak boleh, Bu, kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ndak boleh kita masih pakai cara-cara yang sama kayak dulu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, masalah Indonesia itu kan dari dulu sama. Ayo saya tanya sama Ibu, Bu, bensin mahal nggak sekarang? Mahal. Tapi bensin mahal itu kan bukan sekarang. Ini bapak-bapak yang tua, Kiai Nahrawi ini tahu ayah saya masih sehat kan, Kiai? Kiai Sukron Makmun tahun 80, kalau masih punya rekaman kasetnya, mesti dalam ceramah Kiai Sukron bilang bensin mahal. Ibu kalau masih punya ceramahnya Kiai Zainuddin MZ tahun 90, dengerin ceramahnya, mesti ada ceramah Kiai Zainuddin MZ, bensin berarti bensin mahal dari sekarang apa dari dulu? Dari dulu, Bu. Ayo, pemilu jujur apa curang? Salah. Pemilu itu jujur kata yang menang, curang kata yang kalah. Bener enggak? Dari kapan? Dari dulu. Ayo yang tua-tua masih ingat enggak? Dulu, Bu, pemilu kurang 5 tahun itu Golkar udah tahu menang di Depok gitu, nggak pakai survei, nggak pakai apa. Kenapa? Ya dulu panitianya dia, saksinya dia, semuanya dia. Yang tua-tua masih ingat nggak? Saya dulu diajak ngaji sama ayah saya ini, kalau udah ke Depok, Cibinong, Cirebon, paham. Kalau masuk kampung, Pak Edi, masuk kampung, jalanannya rusak, itu pasti Golkar kalah. Pasti. Kalau masuk kampung di Indramayu, kagak ada listrik, itu berarti Golkar dulu, Bu. Ya, beringinnya masih banyak jinnya, kan? Sekarang kan yang di pohon beringin ada kiai juga, udah tahlilan, ya udah ini kan sekarang partai cakep-cakep, Bu, ya kan? PDIP ada kiainya, jadi bantengnya nggak suka ngamuk kan gitu kan, ya. Jadi udah lumayan dah, ya kan? Dulu sama, Bu. Pemilu tuh, ayo Ibu masih ingat nggak? Ya, Pak SBY itu jadi presiden pernah menang 1 putaran, Bu. Tahun 2009 lawannya itu Pak JK sama Pak Bu Mega, itu Pak SBY menang, Bu, 1 putaran. Partai Demokratnya itu didukung mayoritas oleh bangsa Indonesia loh. Katakan tidak pada korupsi, wah ini cakep nih, semuanya milih. Tahu-tahu yang ngomong katakan tidak 5, yang 3 ditangkap KPK.
Ya bener nggak Bu? Waktu 2009 Pak SBY menang, maka semua yang terkait dengan koalisi itu ngomong pemilu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan. Kenapa? Menang. Bu Mega bilang pemilu curang, tidak adil, saya akan gugat. Bener nggak? 2014 dibalik, Pak Jokowi menang, Bu Mega ngomong alhamdulillah pemilu berjalan dengan baik. Kata Pak SBY pemilu biasa, sama, nggak ada yang beda Bu, nggak ada. Ayo kita ini jadi orang itu gampang jatuh cinta, gampang benci. Ayo kita hitung satu-satu Bu. Bung Karno hebat nggak? Proklamator yang memerdekakan bangsa ini, pejuang luar biasa. Saking hebatnya bangsa Indonesia memilih beliau untuk jadi presiden seumur hidup. Bagus juga sih kalau ada presiden seumur hidup Bu. Yang nangis tuh tukang kaos, tukang sablon gitu kan, nangis semua tuh. Kenapa? Kagak ada proyek. Bung Karno itu presiden seumur hidup, tapi tahun 67 Bung Karno diapain? Bung Karno diapain? Diberhentikan. Oleh siapa? Oleh MPR yang menetapkan Bung Karno presiden seumur hidup. 67 Bung Karno berhenti, naik Al-Mukarram Soeharto. Hebat nggak? Hebat. Listrik masuk desa, ABRI masuk desa, beras swasembada, pekerjaan gampang. 32 tahun diturunin. Jangankan ya Allah, kita di lampu merah kasihan betul Pak Harto itu. Tukang ngamen, lagunya, judulnya, semuanya ngejelekin siapa? Pak Harto. 32 tahun jatuh, dikatakan KKN lah, macam-macam jatuh. Kata orang Indonesia, presiden selanjutnya harus orang pinter. Pak Habibie jadi, tapi ternyata pinter doang nggak cukup. 1 tahun 8 bulan Pak Habibie lengser. Kata orang Indonesia, ini karena yang jadi presiden nggak ngerti agama. Sekali-kali yang jadi presiden kiai. Jadi nggak Gus Dur? Jadi nggak? Berapa lama? 2 tahun. Begitu 2 tahun dijatohin. Siapa yang jatohin? Yang ngangkat. Tanya sama Al-Mukarram Amin Rais itu. Kan dia yang ngangkat Gus Dur, dia juga yang jatohin Gus Dur. Wah, ternyata kiai juga nggak bisa membuat Indonesia beres. Orang ngomong lagi orang Indonesia, ini karena presiden dari dulu orang laki, nggak tahu harga cabe, nggak tahu harga gas, nggak pernah ke pasar. Makanya sekarang yang harus jadi presiden ibu-ibu. Menang nggak Bu Mega? Jadi presiden nggak? Jadi. Rakyat Indonesia seneng? Kaget. Sebenarnya Bu Mega nggak salah. Bu Mega itu jadi presiden, memang negara tuh nggak punya duit. Cuman kalau ibu-ibu nggak punya duit itu kalap. Bu, anak minta bayaran sekolah, kontrakan setengah tahun belum bayar, uang belanja kagak ada, minta duit suami kagak dikasih. Tapi di balik celana suami ada surat tanah, ada BPKB motor. Aman apa hilang? Pasti kalau ibu-ibu, suami kagak ada duit, apa punya suami? Jual. Kata orang Indonesia, ini kok presiden ibu-ibu, aset negara banyak yang dilepas nih, dijual. Sebetulnya ibu-ibunya nggak salah, kagak ada duit gimana lagi. Tapi bangsa Indonesia ngomong lagi ibu-ibu, emang nggak pas perempuan jadi presiden. Kita harus punya presiden yang gagah, tampan, pinter. Menang nggak Pak SBY? Siapa yang milih? Siapa yang milih? Ibu-ibu. Wah, saya termasuk Pak. Ngelihat Pak SBY itu saya seneng Pak.
Karena waktu itu presiden Amerikanya kan Bill Clinton. Itu berdiri itu sama kayaknya cakep Pak. George Bush Junior itu ngelihat Pak SBY kan agak naik ke atas karena tinggian Pak SBY. Saya kalau waktu jadi orang Indonesia bangga. Kenapa? Presiden saya gagah. Tapi setelah 10 tahun, ibu masih ingat nggak? Ada orang demo di HI, kebo ditarik. Saya curiga orang Depok tuh. Kenapa? Di Jakarta udah ada kebo. Kebo siapa ini? Ibu masih ingat nggak Bu? Kebo diseret, ditulis 3 huruf inisial presiden gitu. Seakan-akan presiden Indonesia itu kayak kebo. Bukan saya loh ya, bukan saya ya yang demo itu. Lu cari sendiri siapa orangnya, ya kan? Kecewa. Kata orang Indonesia, ini negeri nggak beres karena presidennya itu gemuk. Kalau mau beres, Kiai, resiko loh ngundang penceramah gemuk, makannya banyak saya ini, ya kan? Kalau Kiai nanti ya berasnya masih sedikit, saya usul maulid yang akan datang cari penceramah yang kurus Kiai, ya kan? Nih ibu-ibu bilang ini nggak beres karena presidennya gemuk gede ya, kayak Pak SBY kayak saya, kan nggak bisa masuk selokan, kagak muat. Supaya negeri ini beres, cari yang kurus. Menang nggak Pak Jokowi? Menang. Salam 2 jari. Sekarang rasanya kayak apa? Jawab masing-masing udah kan gitu. Bener nggak? Bener nggak? Jadi masalah kita sama nggak? Sama. Menteri yang sana masuk penjara. Kenapa? Nyolong. Ternyata setiap pemilu kita cuma ganti maling. Bener nggak? Bener nggak? Ayo ya, sampaiin sama siapa aja nggak apa-apa, ini nggak nyebut nama saya. Bu, kalau persoalannya sama, ibu cara dukungnya sama, ya nanti dapatnya juga sama. Maka saya enggak mau itu kejadian kayak 2019 itu. Istrinya dukung Prabowo, suaminya dukung Jokowi. Itu makan di meja makan lebih asem dari sayur asem gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Sekarang masih ada Pak. Kiai nggak nyapa sama Kiai. Saya tanya Kiai, saya maulid ke sono, kok Kiai kagak ada? Kagak bakalan datang gua. Kenapa? Dia pendukung Jokowi. Masya Allah Kiai, gitu saya. Jokowi sama Prabowo sudah akrab, malah Gibran sekarang calon wakil presidennya Pak Prabowo. Masa Kiainya belum damai? Ayo Bu, kalau kita caranya gitu tuh, cuman senang membabi buta, maki-maki orang, nanti biar Kiai akhlaknya kalah sama petinju. Ayo, pernah lihat petinju nggak Bu? Petinju tuh bertanding Bu, tonjok-tonjokan, bonyok. Tapi kalau sudah selesai ronde terakhir, salaman, pelukan. Cristiano Ronaldo tuh Bu, sama Messi itu Bu. Itu 2 orang, itu kan rebutan gengsi, jadi pemain terbaik dunia. Itu kalau Barcelona dulu main sama Real Madrid, itu Messi sama Ronaldo selesai main tukeran kaos. Tapi pendukungnya seminggu kagak nyapa. Saya dulu pendukung Real Madrid ya. Dulu saya waktu masih sekolah di luar negeri Bu, kan jarak jamnya dengan Eropa tuh pendek. Jadi saya kalau nonton bola di sini tengah malam, kan di Eropa masih asar. Saya dulu Bu, saya punya teman anak kiai juga, sukanya Barcelona, saya Real Madrid. Itu kalau nonton sama-sama Bu, itu tawassul sama Nabi. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, Barcelona menang, kata teman saya. Saya nggak mau kalah Bu. Saya bacain Rotib Haddad sama Hizbun Nasr itu Barcelona. Tahu-tahu Barcelona menang. Itu saya pulang kagak saya sapa teman saya itu. Padahal pemainnya rukun. Tapi penontonnya ribut sama orang Depok. Bener nggak? Kalau masih begitu Bu, sama Bu. Maka sekarang nih Bu, Pilpres itu masih lama Bu, tanggal 14 Februari. Tapi sholat tahajud nanti malam. Nih, Pilpres
masih lama sholat tahajud malam. Pilpres masih lama sholat duha besok pagi. Nih Bu, kalau Indonesia mau beres, nanti malam ibu sholat tahajud, sujud kepada Allah. Ngapain? Doakan Indonesia, bukan doain capres. Yang didoain, loh, harus doain Indonesia Pak. Kalau nggak ada Indonesia, Bu, kalau nggak ada Indonesia, ibu bisa punya rumah di Depok. Bu, Indonesia tuh doain supaya Indonesia tuh aman, sejahtera. Kalau Indonesia sejahtera, bisa maulidan kita. Kalau nggak sejahtera, bisa maulidan nggak? Tanya sama ketua panitia nih, ini snack besek nih, dibayar pakai duit apa pakai sholawat fatih? Hah? Itu pisang-pisang tuh yang dimakan kiai itu di depan tuh, dibayarnya pakai duit apa pakai sholawat Maria? Pakai duit. Kalau Indonesia nggak aman, nggak mungkin. Tim hadroh main begini, kenapa? Indonesia aman. Kalau perang nggak hadrohan dia, kapur, ada suara bom, bener nggak? Maka doakan Indo. Nanti malam nih ibu sujud kepada Allah, ngomong subhana rabbiyal a'la. Hatinya tuh ngomong, ya Allah, engkau yang maha tinggi, engkau yang maha kuasa, tolong ya Allah Indonesia jadi negeri baldatun thayyibatun warabun. Ibu minta, ya Allah, tolong ya Allah Indonesia tanggal 14 Februari, kasih ya Allah pemimpin yang bisa membawa Indonesia sejahtera lahir dan batin. Itu namanya doa. Itu namanya doa. Tapi nama capresnya jangan disebut Bu. Kalau doa yang didoakan tuh umum Indonesia. Kalau ibu sebut namanya, itu bukan doa, tim sukses. Tim sukses bagian doa. Loh, tim sukses itu kan banyak tugasnya. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi duit, nempel-nempel gambar. Yang ini rupanya tugasnya doa. Nih. Bu, ibu mau hidup yang bahagia nggak Bu? Kata Imam Ibnu Athaillah itu dalam Hikam itu Bu. Ini saya udah nggak usah baca Arabnya biar cepet nih. Kunci kebahagiaan tuh satu Bu. Di antaranya, orang tuh kalau mau bahagia adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Ibu pernah ngatur Allah nggak? Bohong. Yakin pernah? Yakin pernah. Ibu nih besok pagi nganterin anaknya TK, tetangga nganterin pakai Honda PCX Bu. Ibu naik angkot jalan kaki ke sekolah, ngelihat tetangganya pakai Honda PCX, yakin sholat duha? Yakin ini? Doanya cakep. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya, doa tuh nggak ada yang jelek loh. Doa tuh cakep Bu. Yang jelek apa? Yang jelek apa? Keinginan ibu. Doanya cakep. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Saya ada murid saya gitu, saya tanya, yang baik-baik di dunia itu apa? Jawab dia, Yamaha NMAX Pak, yang harganya 40 juta. Yang salah doanya apa keinginannya? Beneran. Saya itu sekarang tuh bersyukur sama Allah. Kiai, saya dulu waktu kecil itu ndak mau jadi kiai. Saya dulu karena ayah saya sering dakwah kemana-mana, saya sering diajak, masih kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu sering ikut kemana-mana, naik pesawat. Saya bilang enak juga jadi pilot ya. Kenapa? Orang lain di bawah, dia di atas. Orangnya gagah, bersih, ya enak lah. Saya bilang sama ayah saya gede kepengen jadi pilot. Waktu COVID saya bersyukur nggak jadi pilot. Kenapa? Saya punya teman pilot Pak di Singapura, teman SD. Kalau Indonesia masih lumayan, ya pesawatnya masih ada yang jalan. Singapura pesawatnya mau jalan kemana? Cuman sekota itu. Parkir, diparkirin dia, negerinya sempit, diparkirin di Australia. Dia di Jakarta bengong aja.
Satu ketiga, Instagramnya tuh ngasih notifikasi ya ke istri saya. Istri saya kaget, wah ini teman saya, taunya dia dagang roti, Bu. Pilot itu saking nganggurnya nggak punya penghasilan sampai dagang. Saya bersyukur, alhamdulillah waktu Covid pilot nggak bisa terbang, saya pengajian tetap jalan, nggak bisa offline online, amplop nggak serah tangan, transfer, alhamdulillah. Saya baru tahu enaknya jadi ustadz, takdir saya itu nggak jadi pilot. Begitu selesai Covid, Bu, lama nggak ketemu nih, ketemu di Bandara Soekarno-Hatta itu, dia sudah mau bawa pesawat lagi, sudah mulai seneng lagi, manggil saya, kita minum kopi bareng-bareng ya, ayo minum kopi, Bu. Begitu mau bayar, dia yang bayarin, ngeluarin dompet. Saya ambil dompet yang teman akrab. Loh, saya tanya sama dia, kamu ini kalau pergi kemana-mana bawa duit? Ya bawa, katanya. Saya ini kan cuma dibayarin hotel, makan apa semua tanggung jawab saya, kata dia pilot. Saya bersyukur, Kiai, alhamdulillah saya jadi kiai. Ternyata pilot itu kalau mau terbang itu mesti bawa duit. Saya alhamdulillah kalau berangkat naik pesawat nggak pernah bawa duit, pulangnya mesti bawa duit saya. Bu, enakan ustadz apa pilot? Hah? Enakan ustadz apa pilot? Pilot itu mau terbang ke Medan bawa duit dia untuk makan siang, untuk ini. Saya ke Medan nggak pernah bawa duit, tapi dari Medan ke Jakarta saya mesti bawa duit. Enak nggak, Bu? Tuh, makanya jangan ngatur. Allah, ibu nih suaminya setiap hari 100.000 gajinya, mana bensin mahal, kebutuhan banyak nggak cukup. Ibu doa, ya Allah, suami saya jangan 100.000 sehari, ya Allah, kalau bisa 100 juta. Amin nggak? Benar. Bu, suami ibu biasa pegang uang sehari 100.000, sebulan 3 juta. Sekarang sehari 100 juta, sebulan 3 miliar. Kira-kira nih suami akhir zaman tuh, Bu, yang mukanya di dalam masjid itu, Bu, ya, kalau pegang duit sehari 100 juta, yang dipikirin pertama kali umroh, nyekolahin anak, apa kawin lagi? Bu, umroh, nyicil haji, apa kawin lagi? Kalau kawin lagi, doanya diterusin nggak sama ibu? Doanya diterusin nggak sama ibu? Ibu pasti bilang, tahu gitu, mendingan kemarin susah tapi bahagia daripada kaya nyakitin. Tuh, makanya jangan ngatur Allah. Ibu doa aja, Indonesia kasih yang baik-baik. Siapa yang baik, saya serahkan kepada Allah. Pemimpin itu, Bu, jangan dimaki-maki, didoakan. Ibu kalau doain saya, sebenarnya dampaknya nggak banyak. Kalau ibu doain saya, paling yang bagus saya, anak saya, istri saya. Tapi ibu doain presiden, siapapun, kalau jadi orang soleh, presiden, Bu, Masya Allah. Saya kalau jadi presiden nih, misalnya, ya, tahu-tahu Jibril tuh merubah takdir manusia. Nggak ada Prabowo, nggak ada Anies, nggak ada Ganjar, yang ada Faiz. Jadi presiden saya. Kepres, keputusan presiden pertama yang saya tanda tanganin nih, Kiai, ya, kalau saya jadi presiden nih, ya, semua pegawai negeri, abdi negara, malam Jumat nggak marhabanan, saya pecat. Bagus nggak negara? Bagus nggak negara? Makanya doain pemimpin, doain Pak Jokowi itu, bukan mendoakan rezim, bukan mendoakan Jokowinya, mendoakan kedudukannya. Kalau presiden ini soleh, negeri ini bagus. Presiden dimaki-maki, dasar presiden zolim, kagak bener. Malaikat, amin, zolim terus. Bener nggak? Bener nggak? Ibu doain tuh, ya, kalau mau doa nyebut nama boleh, Bu, dalam sujud. Allahumma Anies, Ganjar, Prabowo, wafiqhum ya Allah ila ma tuhibbuhu wa tardoh. Bu, Ibnu Athaillah tuh bilang gini, Bu,
Imam Ghazali juga sama, Bu. Orang tuh jangan mudah menghakimi dan menghukumi orang, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu. Sayyidina Umar itu orang yang paling serius mau bunuh Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab itu cuma maki Nabi. Tapi yang menghunus pedang mau bunuh Nabi itu cuma siapa? Umar. Orang yang berniat membunuh Nabi sekarang dikubur di samping kuburannya Nabi. Berarti orang itu bisa saja su'ul bidayah, jelek depannya, kemudian husnul khotimah. Na'udzubillah, ada orang yang husnul bidayah, depannya cakep tapi ujungnya su'ul khotimah. Jadi mulai besok, bukan mulai besok, mulai ntar malam ya, doakan Indonesia. Tadi ada anggota dewan nih, doain Allahumma kalau niatnya bener mudah-mudahan suaranya banyak, amin. Kalau niatnya nggak bener, Allahumma nggak jadi. Kalau jadi kasihan, nanti malah ditangkap KPK, kan gitu. Bener nggak loh? Pidato saya bener nggak? Ibu doakan semua calon menteri, calon DPR, calon DPRD, calon presiden, doain. Kalau rada kesel, boleh ditambahin dikit doa. Allahumma yang jelek-jelek mudah-mudahan mati sebelum pilpres. Sudah gitu doang ya. Jangan disebut juga namanya. Tapi yang paling bagus, doakan semuanya yang baik. Minta Allah kasih rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan yang baik, yang dekat dengan rakyat, yang welas asih dengan rakyat, yang sujud kepada Allah, yang hatinya khosyah kepada Allah, yang Pancasila menjadi pedoman hidupnya, yang syariat Islam diamalkan pada pribadinya. Mudah-mudahan menang, mudah-mudahan berkuasa, sehingga kita bisa menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Jadi kalau besok nih masih ada yang suka maki-maki di WhatsApp, berarti bukan murid saya. Ya, kalau besok pagi nih masih suka nyebarin yang aneh-aneh, ibu, kalau ada temennya nih, pasangan itu kagak bener gini-gini, udah lu benerin dulu sholat lu. Kalau sholat lu udah bener, baca Qur'annya udah bener, doain yang nggak baik supaya jadi baik. Apalagi nanti kelihatan, Bu, kalau yang sudah kelihatan kayak mau menang, ya kan saya nggak tahu. Tapi kan nanti biasanya bulan Januari akhir survei itu pada keluar tuh, Bu. Ibu doakan, ya Allah, kayaknya ini yang mau menang, ya Allah. Nah, yang mau menang ini, ya Allah, tolong, ya Allah, malaikat Jibril turunin, ya Allah, ya, hatinya itu cuci. Kalaupun nggak pakai air zam-zam, pakai air Ciliwung, ya Allah, mudah-mudahan hatinya bersih. Doakan yang baik-baik dengan niatan yang baik, tanpa didorong oleh hawa nafsu, angkara murka, kebencian yang berlebihan. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang aman. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua dalam kehidupan dunia ini, untuk kemudian kita bertemu dengan ridho Allah fil jannatil a'la. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.